Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Ya, ada kabar dari Fabrizio Romano dan juga kabar lainnya update tentang proses penjualan Manchester United yang menurut gua ini cukup menarik. Kabar dari Fabrizio Romano ini sebenarnya terkait dengan Enzo Fernandez, bagaimana dealnya collapse dengan Chelsea ini ya, dealnya collapse dengan Benfica. Jadi Roger Smith, pelatih kepala dari Benfica, pelatih Jerman ini yang sebelumnya menjadi pelatih di sini di Belanda, melatih PSV Eindhoven ini dengan tegas dan menurut gue juga dengan keras di konferensi pers ini mengatakan kalau ya mereka ini tidak happy dengan situasi Enzo Fernandez karena ada klub yang kabarnya menginginkan ya kan akan menebus kurang lebih harga release clause kurang lebih demikian, tapi ternyata justru ingin bernegosiasi di mana posisi dari Benfica sudah jelas 120 juta euro kan release clause-nya dikabarkan demikian. Kalau tidak angkanya nggak mau berubah, kurang lebih angkanya pengennya di situ. Dan ternyata sang pemain Enzo Fernandez ini juga sebenarnya sudah tertarik, bahkan mungkin kalau menurut gue bahasanya mungkin sudah tergiur untuk pindah karena dipikirnya ada klub yang akan mampu menebus harga demikian. Tapi justru klub yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano ya, Chelsea dalam hal ini justru ingin bernegosiasi dan Benfica secara tegas ini menolak, dan di situ maka dealnya collapse. Fabrizio Romano mengatakan ini maka akan membuka peluang bagi klub-klub lain termasuk juga Manchester United kalau Enzo Fernandez stay sampai musim panas nanti, dan juga kalau Manchester United tentu saja memiliki pemilik yang baru. Di sisi lain juga kalau seandainya kan klub yang berminat katakanlah seperti kayak Chelsea tidak datang lagi dengan angka 120 juta itu tadi di bulan Januari ini. Um, Kabar lainnya tentang Manchester United juga Fabrizio Romano mengabarkan kalau fokus dari Manchester United untuk bulan Januari tentu saja posisi penyerang ya. Erik ten Hag menginginkan penambahan di sektor penyerang, tapi tentu saja dengan keterbatasan dana. Manchester United mendatangkan kiper baru pengganti Martin Dubravka, Jack Butland dari Crystal Palace dengan status pinjaman. Dan fokus selanjutnya adalah itu tadi, mendatangkan pemain penyerang. Dan untuk mendatangkan pemain dengan harga 120 juta ini tidak menjadi prioritas bagi Manchester United, karena prioritas lainnya dari Manchester United di bulan Januari ini adalah memperpanjang kontrak dari para pemainnya ya, yang habis di musim panas nanti kontraknya. Opsi-opsi perpanjangan 1 tahun ini kan diaktifkan, dan tentu saja pengaktifkan ini juga ada dana yang harus disiapkan untuk melanjutkan proses tersebut. Dan inilah menurut gue yang menjadi mungkin penghambat ataupun penghalang dari Manchester United untuk mendatangkan pemain baru dengan harga tinggi di bulan Januari ini. Di samping tentu saja di sisi lain Manchester United sudah over budget mengeluarkan biaya transfer yang mungkin terlalu tinggi di musim panas kemarin. Ini yang diucapkan atau dikatakan dari berbagai sumber. Nah, yang menarik adalah bagaimana dikaitkan lagi ya tentang Enzo Fernandez. Fabrizio Romano mengatakan ada peluang ke Manchester United kalau Manchester United memiliki pemilik baru yang mau tentu saja menambah dana ya, budget untuk transfer musim panas yang lebih besar lagi. Fabrizio Romano juga menyinggung Liverpool juga memiliki peluang tersebut ya, karena mereka juga sedang dalam proses penjualan. Dan tentu saja untuk Liverpool menurut Fabrizio Romano konsentrasinya nanti akan lebih ke Jude Bellingham, pemain yang memang sudah lama dikaitkan dengan Liverpool. Nah, balik lagi ke Manchester United mengenai pemilik baru. Nah, di sini gua mendapat kabar ya dari Center Devils ini dikabarkan kalau Dubai ini tertarik untuk membeli Manchester United. Dubai ya tentu saja salah satu area ataupun kota di Uni Emirat Arab, di mana untuk Uni Emirat Arab sendiri ada dua ya, kota besarnya itu adalah Dubai dan juga Abu Dhabi. Untuk Abu Dhabi tentu saja sudah memiliki tetangga dari Manchester United, yaitu adalah Manchester City. Akankah Dubai nantinya akan menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United? Ini juga cukup menarik ya. Dan dikabarkan juga Kuwait dan Bahrain, dua negara yang kaya minyak ini juga bisa bergabung sebagai sebagai pembeli potensial dari Manchester United. Nah, ini merupakan update yang menurut gua ringan amatiran cukup bagus, di mana memang
selama beberapa hari terakhir, terutama dari Piala Dunia Qatar ya, pemilik Manchester United Glazer ini kan tertangkap kamera, katakanlah demikian, tertangkap jurnalis memang sedang berada di Qatar. Dan tentu saja ini kan terkait dengan proses penjualan dari Manchester United. Oleh karena itulah memang dikabarkan atau diperkirakan pembeli selanjutnya dari Manchester United ini sangat mungkin dari kawasan Timur Tengah. Kali ini Dubai dikabarkan ini sedang leading the race atau memimpin perburuan untuk menjadi pembeli atau pemilik Manchester United selanjutnya. Kabar lainnya yang gue baca, bahkan bukan tidak mungkin kalau proses ini lancar, maka sebelum bulan Januari, luar biasa nih, sebelum bulan Januari sudah jelas nih siapa yang akan menjadi pemilik Manchester United selanjutnya. Dan menurut gue semakin cepat semakin bagus, tapi mungkin proses finalisasinya tentu akan memakan waktu ya, bukan tidak mungkin akan 2 atau 3 bulan selanjutnya. Tapi kalau memang seandainya kabar ini betul, maka bagus karena persiapan klub ya secara manajemen mungkin mengenai handover beberapa posisi dan lain-lain mungkin juga sudah bisa berlangsung dari bulan Januari ini atau katakanlah dari bulan Februari kalau seandainya memang kabar tersebut betul. Nah, balik lagi ke potensial atau pembeli potensial dari Manchester United selanjutnya dari Timur Tengah, katakanlah dari Dubai. Menurut gue ini cukup bagus, bukan cukup bagus, sangat bagus bahkan. Dimana untuk Uni Emirat ini kan, kalau Dubai dan Abu Dhabi ini mengingatkan gue betul tentang perusahaan airlines atau perusahaan pesawat. Dimana kalau Abu Dhabi mereka punya Etihad ya, Etihad tentu saja, dan menjadi nama dari stadion dari Manchester City kan. Sementara kalau Dubai itu lebih ke Emirates, pesawat Emirates. Jadi kalau sobat football ada yang naik atau mungkin yang sudah pernah terbang juga sudah tahu ya, kalau Etihad rata-rata memang ke Abu Dhabi dan kalau Emirates itu ke Dubai. Tapi yang jelas pemilik dari Timur Tengah, baik itu Bahrain, Kuwait katakanlah, ataupun juga Dubai, gua pikir sih mereka punya resource ataupun juga kekuatan uang ya yang cukup besar. Dan tentu saja dari sisi bisnis mereka juga akan melihat ke arah sana, tapi dari sisi gengsi ini yang gue juga perhatikan. Contohnya tentu saja pemilik dari Manchester City, di mana sisi prestasi itu juga sangat diperhatikan, dan mereka juga karena memang arahnya ke prestasi, maka jalannya atau elemen-elemen yang berada di klub ini memang untuk menuju ke prestasi. Bukan cuma hanya Pep Guardiola, tapi juga tim ataupun elemen-elemen ataupun juga orang-orang yang bekerja di klub ya, yang mungkin di belakang layar yang mensupport Pep Guardiola ini juga memang orang yang orientasinya adalah untuk prestasi, karena memang dari atasnya ya visinya itu adalah untuk prestasi bukan bisnis. Walaupun gue yakin juga dari sisi bisnis tentu saja mereka juga ada, tapi bukan itu yang mereka utamakan. Nah, menurut gue ini kabar yang bagus kalau memang seandainya nanti apakah yang memiliki Manchester United pemilik selanjutnya ini apakah dari Dubai ataupun dari Bahrain yang dikabarkan juga akan bergabung dengan Kuwait ya, dua negara kaya minyak tadi dikatakan demikian. Ini juga menurut gue pilihan yang bagus. Dari opsi-opsi secara regional ya, apakah dari Timur Tengah, Eropa maupun juga Amerika, sering gue katakan kalau yang paling gue hindari adalah pemilik dari Amerika. Kenapa ya? Lihat saja beberapa pemilik klub sepak bola dari Amerika terakhir ini tentu saja tidak cukup bagus ya, karena memang orientasinya bukan ke prestasi tapi ke bisnis, juga bagaimana terobosan-terobosan kontroversi-kontroversi seperti kayak apa Super League dan lain-lain. Ini kan menurut gua merusak ya kultur sepak bola di Eropa bahkan. Dan menurut gua ya enggak lah kalau pemilik dari Amerika. Sementara dari Eropa sendiri gua menilai mungkin melihat dari klub-klub yang ada juga sektor kekuatan finansialnya mungkin kurang atau tidak sebesar dari Timur Tengah. Pun juga gengsi itu sendiri, walaupun katakanlah kalau ada Sir Jim Ratcliffe, tentu saja seorang fans dari Manchester United ya ingin membeli, tapi menurut gue kalau seandainya dibandingkan, dan menurut gue oke, dia memang punya konsentrasi ataupun minat, katakanlah demikian, minat ke Manchester United, tapi pemilik dari Timur Tengah yang dimana menurut gue adalah faktor gengsi juga tinggi, ini juga akan memunculkan perasaan kurang lebih demikian, atensi yang besar juga kepada klub. Dan menurut gue ya ini juga hal yang positif tentunya, seperti kayak PSG ya,
yang dimiliki Qatar, tentu saja bagaimana sang pemiliknya juga sangat-sangat atensinya itu sangat besar kepada klub, ingin membawa prestasi, dan ini diperlihatkan secara jelas, secara nyata dengan pemain-pemain yang dibawa. Lalu pun juga banyak hal lah, banyak elemen juga yang memang tujuannya adalah untuk prestasi. Bahkan mereka juga memiliki ambisi yang besar ya kan. PSG ingin menjadi juara di Liga Champions, pemain bintang bahkan dikumpulkan di sana. Ya menurut gua hal yang positif. Tentu saja ada beberapa hal negatif juga ya, tapi nggak perlu gua terlalu expose di sini. Tapi yang jelas ya ini akan jadi satu hal yang berbeda dari berapa belas tahun terakhir Manchester United dimiliki oleh Glazer, di mana klub ini tidak jelas orientasinya kemana. Kalau menurut gua sih lebih ke bisnis bukan ke prestasi. Bahkan infrastruktur ya kan, seperti kayak stadion, banyak sekali pemberitaan di sosial media bagaimana stadion ini bocor. Gua sendiri ketika menyaksikan Manchester United di Old Trafford pun juga atapnya bocor, itu gue rasakan betul. Gue juga kena tetes air, dan menonton pertandingan di Old Trafford dalam suasana hujan itu sangat besar kemungkinannya, karena melihat memang Manchester juga kota yang sering hujan ya kan. Ini dari satu contoh dari stadion itu sendiri, dan juga hal-hal lain lah. Seperti fasilitas latihan ya kan, penunjang di Carrington, teknologi dan lain-lain. Tentu saja klub lain ini berlomba-lomba untuk memajukan hal-hal demikian ya, scientific dan lain-lain. Tujuannya adalah tentu saja untuk mengembangkan pemain secara individu dan juga secara kolektif, sehingga apa yang ditunjukkan nanti di atas lapangan ini betul-betul hal yang level top lah, katakan demikian. Tapi Manchester United seperti diberitakan banyak dari pemain maupun ex pemain ya, memang fasilitasnya ternyata cukup tertinggal nih. Semoga ini juga diperbaiki oleh pemilik baru. Ya gue sih berharap mudah-mudahan jadi nih betul nih, dari Dubai maupun dari Bahrain atau Kuwait. Bagaimana menurut Sobat Football United kabar tadi tentang Enzo Fernandez dan juga calon pemilik dari Manchester United? Apakah ini kabar baik ataukah ini kabar tidak baik? Apa yang diharapkan? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.